Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B3 PGSD 2019 akan menceritakan sejarah berdirinya Kerajaan Pajajaran sesuai dengan tugas mata kuliah yang kami ampu dengan dosen pengampu Bapak Syahalib Alam MPD. Adapun anggota kelompok 4 di sini ada Suri Husni Nuraini, Nana Sumarna, Ulfa Mubarokah Saifuddin, Nur Fadilah, Syahrira Oleina Miraza, Hamidah Lisnasari, Rijal Makatita, dan Novi Afriliani. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suri Husni Nuraini, kelas B3 PGSD 2019 dengan nomor induk mahasiswa 19060355. Letak geografis Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan Hindu yang diperkirakan beribu kotanya di Pakuan Bogor, Jawa Barat. Dalam naskah-naskah kuno Nusantara, kerajaan ini sering pula disebut juga Negeri Sunda, Pasundan, atau berdasarkan nama ibu kotanya yaitu Pakuan Pajajaran. Beberapa catatan menyebutkan bahwa kerajaan ini didirikan pada tahun 923 oleh Sri Jayahupati, seperti yang disebutkan dalam prasasti Sang Hyang Tapak. Latar belakang berdirinya Kerajaan Pajajaran. Berdasarkan alur sejarah Galuh, Kerajaan Pajajaran berdiri setelah Wastu Kencana wafat pada tahun 1475. Karena sepeninggal Rahyang Wastu Kencana, Kerajaan Galuh dipecah dua di antara Susuk Tunggal dan Dewa Niskala dalam kedudukan sederajat. Pajajaran atau Pakuan beribu kota di Pakuan Bogor di bawah kekuasaan Prabu Susuk Tunggal atau Sang Haliwungan, dan Kerajaan Galuh yang meliputi Parahyangan tetap berpusat di Kawali di bawah kekuasaan Dewa Niskala atau Ningrat Kancana. Oleh sebab itu, Prabu Susuk Tunggal dan Dewa Niskala tidak mendapat gelar Prabu Siliwangi karena kekuasaan keduanya tidak meliputi seluruh tanah Pasundan, sebagaimana kekuasaan Prabu Wangi dan Rahyang Wastu Kencana atau Prabu Siliwangi I. Cikal bakal Kerajaan Pajajaran setelah kerajaan ini tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya di daerah Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Kawali. Hal ini karena pemerintah Kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Dari catatan-catatan sejarah yang ada, dapatlah ditelusuri jejak kerajaan ini, antara lain mengenai ibu kota Pajajaran, yaitu Pakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sumarna. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai berkembangnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran awalnya terletak di daerah Galuh, Jawa Barat. Raja pertama Kerajaan Pajajaran bernama Raja Sena. Namun, tahta Kerajaan Pajajaran kemudian direbut oleh saudara Raja Sena yang bernama Purbasora. Raja Sena dan keluarga terpaksa meninggalkan keraton. Tidak lama kemudian, Raja Sena berhasil merebut kembali tahta Kerajaan Pajajaran. Raja Pajajaran selanjutnya adalah Jayahupati. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajajaran mengembangkan ajaran Hindu Waisnawa. Setelah Jayahupati, kerajaan diperintah oleh Rahyang Niskala Wastu Kancana. Pada masa pemerintahannya, pusat kerajaan dipindahkan ke Kawali. Rahyang Niskala Wastu Kencana kemudian digantikan oleh Hayam Wuruk. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1357 dan disebut dalam kitab Pararaton sebagai Perang Bubat. Ketika Perang Bubat terjadi, Sri Baduga Maharaja bersama seluruh pengiringnya tewas. Kerajaan Pajajaran diambil alih oleh Hyang Bunisora, pengasuh putra mahkota Wastu Kencana yang masih kecil. Hyang Bunisora berkuasa selama 14 tahun. Pada prasasti batu tulis, raja ini disebut juga Prabu Guru Dewa Taparani. Kerajaan Pajajaran selanjutnya diperintahkan secara beruntun oleh Wastu Kencana. Tohaan
selalu sang Ratu Jayadewata. Diperkirakan bahwa kerajaan telah terdapat penduduk beragama Islam. Hal ini tergambar dari tulisan seorang ahli Portugis yang bernama Tom Fires 1513 yang menyatakan bahwa di wilayah timur kerajaan ini terdapat banyak menganut agama Islam. Tampaknya pengaruh Islam belum masuk ke pusat kerajaan. Namun, pengaruh Islam dari kerajaan Demak di Jawa Tengah mulai mengancam kerajaan Pajajaran. Oleh karena itu, Jayadewata bermaksud meminta bantuan Portugis di Malaka untuk menghadapi kerajaan, dan usaha itu terlambat karena pada tahun 1527 pasukan dipimpin oleh Falatehan dari Demak berhasil menguasai pelabuhan terbesar kerajaan Pajajaran. Ketika itu, yang berkuasa di Pajajaran adalah Ratu Saimam, putra Jayadewata. Setelah pelabuhan Sunda Kelapa direbut oleh kerajaan Demak, kerajaan Pajajaran harus menghadapi serangan kerajaan Banten dari arah barat. Pengganti Saimam yaitu Prabu Ratu Dewata. Kehidupan politik, bentuk dan sistem pemerintahan raja-raja Pajajaran hanya dapat diketahui dari beberapa orang saja. Raja-raja yang diketahui pernah memerintah di kerajaan Pajajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja bertahta di Pakuan Pajajaran. Pada pemerintahannya terjadi pertempuran yang sangat besar, dalam kitab Pararaton disebut Perang Bubat. Peristiwa ini terjadi tahun 1357 Masehi. Dalam pertempuran itu, semua pasukan Pajajaran gugur termasuk Raja Sri Baduga sendiri beserta putrinya. Yang kedua yaitu Ratu Samian atau Prabu Surawisesa. Pada masa pemerintahannya pada tahun 1512 Masehi dan 1521 Masehi. Ia berkunjung ke Malaka untuk meminta bantuan Portugis dalam rangka menghadapi kerajaan Demak. Namun bantuan yang diharapkan itu ternyata sia-sia, karena pelabuhan terbesar kerajaan Pajajaran yaitu Sunda Kelapa sudah dikuasai oleh pasukan kerajaan Demak di bawah pimpinan Fathaillah. Akibatnya hubungan Pajajaran dengan dunia luar terputus. Berikutnya Maharaja Jayabupati. Dalam prasasti ditulis Maharaja Jayabupati menyebut dirinya Haji Ri Sunda. Sebutan ini bertujuan meyakinkan kedudukannya sebagai raja kerajaan Pajajaran. Raja Jayabupati memeluk agama Hindu beraliran Waisnawa. Pusat pemerintahannya diperkirakan berada di daerah Pakuan Pajajaran dan kemudian pindah ke Kawali. Berikutnya Rahyang Niskala Wastukencana. Raja ini naik tahta menggantikan Raja Jayabupati. Pusat pemerintahannya terletak di Kawali dan istananya bernama Surawisesa. Berikutnya Hyang Dunia Sora. Raja ini berkuasa menggantikan Raja Sri Baduga Maharaja setelah ia berturut-turut digantikan oleh Prabu Niskala Wastukencana pada tahun 1371 sampai 1474 Masehi dan digantikan Tohan pada tahun 1475 sampai 1488 yang berkedudukan di Galuh. Dan yang terakhir adalah Prabu Ratu Dewata. Ia berkuasa pada tahun 1535 sampai 1543. Raja ini memerintah menggantikan Prabu Surawisesa. Pada masa pemerintahannya terjadi berbagai serangan dari kerajaan Banten yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin dibantu oleh anaknya Maulana Yusuf. Berkali-kali pasukan Banten berusaha merebut ibu kota Pajajaran tahun 1579 Masehi. Peristiwa ini mengakibatkan runtuhnya kerajaan Hindu Pajajaran di Jawa Barat. Kerajaan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting, yakni Pelabuhan Banten, Pontang, Cigade, Tamagra,
Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Setiap pelabuhan dikepalai oleh seorang syah bandar yang bertanggung jawab kepada raja dan bertindak sebagai wakil raja di bandar-bandar yang dikuasai. Melalui keenam pelabuhan itu, Kerajaan Pajajaran melakukan perdagangan dengan daerah atau negara lain. Wilayah perdagangan mencapai Pulau Sumatera bahkan Kepulauan Maladewa. Barang dagangan sebagai sumber penghasilan dan Kerajaan Pajajaran umumnya berupa bahan, makanan, dan beras. Barang-barang lain yang dapat diperoleh di pelabuhan Kerajaan Pajajaran seperti sayur-sayuran, sapi, kambing, biri-biri, babi, tuak, dan buah-buahan. Di samping itu, ada jenis bahan pakaian yang didatangkan dari Cambay, India. Mata uang yang digunakan adalah mata uang Cina. Kerajaan Pajajaran juga memiliki lalu lintas perdagangan darat yang cukup penting. Jalan darat itu berpusat di Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan. Jalan yang satu menuju ke arah timur dan yang lain menuju ke arah barat. Jalan menuju ke arah timur menghubungkan Pakuan Pajajaran dengan Karang Sambung yang terletak di tepi Sungai Cimanuk melalui Cileungsi dan Cibarusa, lalu membelok ke Karawang. Dari Tanjung Pura ini diteruskan ke Cikao dan Purwakarta dan berakhir di Karang Sambung. Sedangkan jalan lain yang menuju ke arah barat mulai dari Pakuan Pajajaran melalui Jasinga dan Rangkas Bitung, menuju Serang dan berakhir di Banten. Jalan darat lain dari Pakuan Pajajaran menuju Ciampea mulai dari Muara Cianten. Melalui jalan darat dan sungai tersebut hasil bumi Kerajaan Pajajaran diperdagangkan. Melalui jalan itu pula bahan yang diperlukan oleh penduduk yang berada di daerah pedalaman disalurkan. Dengan demikian, sistem perekonomian di Kerajaan Pajajaran sudah berkembang dan sudah maju saat itu. Kehidupan sosial masyarakat Sunda dan Pakuan Pajajaran secara garis besar dapat digolongkan ke dalam golongan seniman, peladang atau pecocok tanam, dan juga pedagang. Dari bukti-bukti sejarah diketahui, umumnya masyarakat Pajajaran hidup dari hasil perladangan, seperti masyarakat Tarumanegara dan Galuh. Mereka umumnya selalu berpindah-pindah. Hal ini berpengaruh pada bentuk rumah tempat tinggal mereka yang sederhana. Dalam hal tenaga kerja, yang menjadi anggota militer diambil dari rakyat jelata. Agama resmi yang dianut di Kerajaan Pajajaran adalah agama Hindu. Tetapi sebenarnya saat itu agama leluhur sudah mulai kembali mendesak keberadaan agama Hindu. Keadaan tersebut membuat pemuka Hindu saat itu harus kompromi dengan ajaran leluhur. Salah satu bentuk kompromi tersebut adalah dengan diposisikannya Batara Sedaniskala di atas dewa-dewa Hindu. Batara Sedaniskala adalah sebutan lain untuk Hyang. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman Pajajaran ditandai dengan dirampasnya Palangka Sriman Sriwacana atau batu penobatan tempat seorang calon raja dari terah kerajaan Sunda duduk untuk dinobatkan menjadi raja pada tradisi monarki di Tatar Pasundan dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong ke Banten karena tradisi politik, agar di Pakuan Pajajaran tidak dimungkinkan lagi penobatan raja baru. Maulana Yusuf mengklaim sebagai penerus kekuasaan Sunda yang sah karena buyut perempuannya adalah putri Sri Baduga Maharaja, Raja Kerajaan Sunda. Palangka Sriman Sriwacana tersebut saat ini bisa ditemukan di depan bekas Keraton Surosowan di Banten.
Masyarakat Banten menyebutnya Watu Gilang, berarti mengkilap atau berseri, sama artinya dengan kata Seriman. Saat itu diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan istana lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menerapkan tata cara kehidupan Mandala yang ketat dan sekarang mereka dikenal sebagai orang Baduy. Kerajaan-kerajaan diketahui berdiri sesudah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sebuah candi di desa Cangkuang dekat Leles yang keberadaan pastinya belum diketahui. Kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan Hindu yang diperkirakan beribu kotanya di Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Adapun raja-rajanya yaitu pertama yaitu Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Kedua yaitu Surawisesa. Kemudian yang ketiga yaitu Ratu Dewata. Kemudian yang keempat ada Ratu Sakti. Selanjutnya yang kelima ada Ratu Nilakendra. Dan yang terakhir ada Raja Ragamulya.